Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama dengan saya Iva Askia dan selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id. Sebuah platform yang menghadirkan ustadz maupun ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai macam kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak-anak hingga dewasa, khutbah Jumat, bimbingan mu'alaf sampai dengan kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak kita semua untuk berpikir kritis atas berbagai topik dari berbagai macam sumber. Maka di ruang tengah ini kita membahas topik-topik tersebut bukan hanya dari sudut pandang keagamaan saja bersama dengan ustadz maupun ustazah yang kompeten pastinya, tapi juga bersama dengan para pakar yang sangat ahli di bidangnya masing-masing. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas satu topik bahasan yang ramai sekali diperbincangkan dan juga seringkali ditanyakan oleh teman-teman semuanya pada fitur Tanya Ustadz di platform cariustad.id, yaitu mengenai plastik over, pahala under. Untuk menjawab pertanyaan hal ini, kita sudah kedatangan dua narasumber yang siap untuk berbagi ilmunya kepada kita semua sore hari ini. Narasumber kita yang pertama yaitu ada Ustadz dari Cari Ustadz dan dosen Usuluddin di Institut Darul Quran, Ustadz Muhammad Asgar Muzaki LC MAG. Dan juga narasumber kita lainnya ada Mbak Rahma Sufiana. Beliau adalah project leader dari Ummah for Earth. Nah, teman-teman, sebagai informasi, Ummah for Earth adalah sebuah inisiatif gerakan dengan tujuan memberdayakan umat muslim yang sedang menghadapi krisis iklim. Kita sapa dulu narasumber kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Asgar dan juga Mbak Rahmat. Waalaikumsalam. Matching kita ya. Oke, hari ini kita akan membahas satu topik bahasan yang sebetulnya kalau di anak-anak muda zaman sekarang penggunaan plastik itu udah kita mencoba untuk meminimalisir begitu ya, tapi di berbagai macam sektor itu masih tidak ada larangan untuk penggunaan sampah plastik. Tapi yang kita tahu bersama bahwa sampah plastik ini adalah sampah yang sulit diurai, bahkan bisa merusak lingkungan dan ada beberapa berita yang muncul juga di luaran sana bahwa banyak sekali hewan-hewan di laut begitu ya, paus yang meninggal dan ditemukan ada berapa ton sampah plastik ternyata yang ditelan oleh paus tersebut. Nah, Ustadz, Islam memandang fenomena ini bagaimana Ustadz? Melihat plastik sekali pakai yang ternyata merugikan banyak sekali umat, bukan hanya manusia aja tapi makhluk hidup secara keseluruhan. Bagaimana Ustadz? Terima kasih Mbak Eva. Jadi memang, sampah plastik secara spesifik di zaman Rasul nggak ada, ketika pewahyuan nggak ada. Tapi yang bisa kita tarik kiasnya atau analoginya adalah ada kerusakan yang ditimbulkan di situ. Ada kerugian yang disebabkan oleh sampah plastik. Maka yang bisa kita gunakan dalam hal ini adalah firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41. Allah Subhanahu wa taala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di bumi dan di laut karena kerusakan manusia. Ini saya pernah ngelihat dokter ngejelasin di TikTok, bagus banget tuh, Mbak. Jadi kata dokter ini gini, bakteri sama virus itu nyebabin demam kan ya. Tapi sebetulnya demam itu bukan penyakit. Iya, demam itu cara tubuh kita bertahan dalam merespon bakteri sama virus tersebut. Jadi seakan-akan tubuh kita nih ketika kita panas 40 derajat, dia bilang kayak gini, dengan panas 40 derajat ini, bakteri itu harus tumpas atau kita tumpas bersama gitu. Bagus banget serius. Jadi boleh jadi bumi ini memandang manusia ketika mereka eksploitatif ya, pakai sampah plastik, mencemari lautan, menggunduli hutan, itu kayak bakteri gitu. Makanya Allah bilang lanjutin di ayat tadi, "Liyudhiqahum ba'dal ladzina amilu." Ketika terjadi kerusakan itu Allah pengen membalikan lagi ini loh, berkat ulah kalian sendiri jeger gitu. Jadi tsunami, gempa, banjir yang terjadi itu barangkali adalah cara alam menunjukkan defense mechanism-nya, Iya. cara mereka bertahan. Jadi memang dalam Islam plastik secara spesifik nggak ada. Cuma memang yang menyebabkan kerusakan itu pasti dilarang dalam agama kita, termasuk plastik. Termasuk plastik ya Ustadz ya. Dan pastinya di sini kerugiannya kan untuk seluruh alam begitu ya Ustadz, dan kerugian-kerugian itu yang pada akhirnya menyebabkan plastik itu kalau seandainya kita menggunakannya tidak bijak itu bisa menjadi mudarat begitu ya Ustadz ya. Nah, Mbak Rahma, kita melihat bagaimana penggunaan sampah plastik di Indonesia sampai detik ini pun masih ada beberapa sektor yang tidak mengeluarkan kebijakan
untuk pelarangan sampah plastik begitu yang kita tahu. Yang pada akhirnya orang-orang itu ada yang memang mereka setelah plastik itu ada dipakai ulang untuk dimanfaatkan yang lain gitu. Tapi ada juga orang-orang yang plastik didapat, sobek-sobek, buang gitu. Dan akhirnya ini kan ada dampak yang nggak baik ya untuk lingkungan kita. Bagaimana tanggapannya Mbak Rahma? Iya, ini fakta menarik sebenarnya saya harus sampaikan bahwa awal abad 18-19 ketika pertama kali ditemukan plastik Iya. sebagai, wadah gitu ya, itu justru, peruntukannya penggunaannya untuk berulang kali, bukan untuk sekali pakai, bukan untuk sekali pakai lalu buang, justru untuk digunakan berulang kali. Tapi kemudian dengan berkembangnya, industrialisasi gitu ya, ada revolusi industri dan lain sebagainya, kemudian produksi plastik, meningkat, mmm, akhirnya kemudian menjadi, sebuah pola konsumerisme gitu ya, sebuah pola konsumsi yang, eee, mengharuskan kita menggunakan, kantong plastik gitu atau kemasan plastik lainnya. Nah, ini sebenarnya kita sudah sampai pada titik krisis kalau kita mau bicara sampah plastik gitu ya. Contoh nyatanya yang paling nyata adalah di tahun 2024, sepanjang 2023 dan 2024 itu ada sekitar 13 sampai 15 TPA terbakar. Salah satunya yang di, Piungan, Jogja, lalu kemudian ada di Solo, di Semarang, dan juga Jakarta yang di Tangerang. Nah, ini menandakan sebenarnya bahwa kondisi landfill atau tempat pembuangan akhir sampah ini sebenarnya sudah overload. Dia sudah tidak mampu gitu ya menampung sampah yang dihasilkan oleh, berjuta-juta manusia gitu di kota ini gitu. Eee, dan fakta ini tentunya lagi-lagi mencengangkan kita ya bahwa, oh ternyata sebegitu ininya ya sampah plastik. Kita kalau dengar-dengar yang kayak gini, biasanya ya kalau saya pribadi dengar-dengar sesuatu yang menakutkan dan membahayakan gini pasti, mmm, naluri pertama manusia adalah memproteksi diri ketika mendengar bahaya ini gitu kan, harusnya begitu gitu. Dan ini harus disampaikan berulang kali bahwa memang ada fakta seperti ini dan kita nggak bisa, tutup mata gitu. Dan baru saja kemarin kita Greenpeace meluncurkan sebuah laporan yang mengungkap bahwa kontaminasi mikroplastik itu bisa menurunkan kemampuan kognitif manusia sebesar 36 kali. Jadi kita jadi 36 kali lebih lemot gitu karena kontaminasi mikroplastik. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari itu ya, Iya. Mbak, gitu. Jadi kembali lagi sebetulnya tujuan penciptaannya baik ya sebenarnya Mbak, Iya, gitu. Tapi awalnya. awalnya, tapi pada akhirnya manusianya itu sendiri yang membuat akhirnya sampah plastik itu jadi overproduksi dan juga kita nggak bisa mengelola itu dengan sangat baik dan pada akhirnya jadi sampah dan merusak lingkungan gitu. Nah, kita sebagai manusia Ustadz, sebagai manusia khususnya sebagai umat muslim ya, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah dampak buruk dari banyaknya limbah plastik ini? Dan apakah ada konsep di dalam Islam yang bisa memotivasi kita untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai ini, Pak? Nah, jadi ayat-ayat Al-Quran itu kan dari dulu segitu-gitu aja Mbak ya. Tapi cara orang-orang hari ini yang berusaha mengejawantahkan atau mengaplikasikan ayat tersebut beda-beda. Kalau di kampus tuh ada yang namanya sosiologi agama. Jadi mahasiswa bikin skripsi meneliti komunitas tertentu, oh mereka ada semangat ekologi nih, konservasi lingkungan. Ayat yang mereka gunakan apa ya? Dan wujud nyatanya gimana? Jadi kalau memang teknisnya barangkali beda-beda ya. Tapi beberapa yang saya tahu pernah tuh ada yang namanya masjid sebagai bank sampah. Oh, Masjid kita tahu di mana-mana Mbak ya. Betapa strategisnya kalau masjid itu jadi pusat buat naruh kardus, botol daripada abang-abang yang keliling plastik gitu. tuh. Nah, dan dari masjid itu DKM bisa langsung nganterin kemana lah yang bisa jadi ini daur ulang Mbak ya. Yang kedua ada yang namanya konsep di salah satu komunitas tuh decluttering. Gimana caranya mereka aware bahwasanya semua yang mereka punya itu dihisap. Jadi kan kata Rasulullah dulu Abdurrahman bin Auf masuk masuk surganya tuh terakhir. Gara-gara kepemilikannya paling banyak. Oh, iya. Ketika orang
melek sama konsep ini, akhirnya mereka ya barang-barang akhirnya di-pre-love kalau bahasa perempuannya. Benar. Bahasa laki-lakinya second. Betul. Yang ketiga, yang pernah saya baca juga tuh ada kebiasaan untuk selalu membawa tumbler di setiap kajian. Kajian itu setiap hari terjadi ya Mbak ya. Andai semua pakai aqua gelasan atau aqua botolan, itu nyumbang tadinya pengen meningkatkan nilai-nilai spiritual, malah nyumbang tambah juga. Jadi itu bagus banget kebiasaan bawa tumbler sebagaimana diterapkan oleh Mbak Iva sama Mbak Rahma ya, luar biasa. Jadi di kajian itu cuma ada aqua galon dispenser aja, Ya, untuk isi ulang. isi ulang. Refill. Tadi apa lagi pertanyaannya Mbak? Kalau saya ada 2 tadi ya. Iya ada 2, satu lagi Ustaz, konsep dalam Islam yang bisa memotivasi kita untuk mengurangi, meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai. Yang paling saya suka memang yang selalu diulang sama khotib di khutbah Jumat tuh. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi ihsan ini kan konsep altruism. Bagaimana kita memberikan atau membalas daripada yang ngasih 1, kita balas 2. Alam ini kan luar biasa yang ngasih kita tuh oksigen, mengurangi polusi, mengurangi radikal bebas, mengurangi apa lagi Mbak? Apa lagi yang alam kurangin? Pokoknya yang bagus-bagus lah ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa ihsan sama alam tuh ya kita kasih 2 kali lipat gitu loh. Kita jaga, kita punya bibit kita tanam gitu. Kita punya sampah kita daur ulang. Jadi masalah untuk membagi-bagi sampah ini barangkali ya udah seyogianya gitu sebagai umat Islam. Kira-kira demikian Mbak. Itu malah harusnya harus kita lakukan begitu ya Ustadz ya gitu, untuk kemaslahatan umat pastinya. Karena bumi ini kan apa ya, bumi yang kita tinggali ini tempat tinggal kita gitu. Kalau misalnya kita dikasih sama Allah untuk menjaga bumi ini, tapi kita nggak bisa menjaga bumi ini sebagaimana yang Allah minta gitu. Takutnya nanti ada hal-hal yang mungkin bikin Allah murka dan bumi sendiri yang mengeluarkan reaksinya gitu, jangan sampai gitu. Nah, Mbak Rahma menanggapi hal ini, tadi kan sudah disampaikan sama Ustadz Asgar begitu ya, kalau misalkan di bidang keagamaan apa yang harus dilakukan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah, alternatif-alternatif apa yang bisa kita gunakan untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari kita untuk menghindari dan juga meminimalisir pemakaian plastik sekali pakai ini, Mbak. Dan gimana cara efektif untuk kita bisa mengajak orang-orang, mengajak masyarakat, meng-encourage orang-orang untuk yuk kita sama-sama yuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai ini, gimana, Mbak? Kalau saya jelas yang pertama, kalau ember penuh karena keran air nyala, yang kita matiin keran airnya kan. Bukan embernya yang kita gulingin gitu supaya airnya berkurang. Tapi keran airnya yang kita matikan. Ini analogi yang sama kita gunakan untuk produksi plastik. Jadi ini himbauan kepada para perusahaan produksi plastik ya, untuk bertanggung jawab terhadap kemasan plastik yang sudah mereka produksi gitu. Jadi mau tidak mau memang harus dikurangi dari sumbernya gitu. Kalau masyarakat punya pilihan untuk tidak menggunakan plastik, pasti masyarakat akan mau mengambil pilihan yang lebih baik itu gitu. Saya yakin kalau sistemnya dibuat seperti itu. Itu yang pertama. Jadi memang harus berkurang dari sumbernya. Karena kalau tidak ada yang tersedia, ya pasti kita akan mencari alternatif lain gitu. Dan Himbauan. kembali lagi ke situ ya. Himbauan itu Betul. bisa sampai kayak hukuman gitu Mbak. Himbauan dari Sebenarnya kalau secara regulasi, Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan roadmap bebas sampah 2050. Dan itu produsen-produsen plastik harus menyetorkan roadmap peta jalan pengurangan sampah mereka, itu disetorkan gitu, ibaratnya disubmit, "Ini loh peta jalan pengurangan sampah kami," gitu. Sejauh ini baru 50 perusahaan dari sekian banyak, produsen plastik di Indonesia. Kita harus mengawal gitu ya, mengawasi bagaimana kemudian implementasi ini berjalan di lapangan gitu. Yang kedua itu dari sisi regulasi dan kebijakannya. Yang kedua sebenarnya adalah, kalau sudah punya kita kan sekarang sistem beli, pakai, buang. Nah, gimana caranya kita punya sistem refill dan reuse. Jadi isi ulang dan menggunakan kembali. Bahkan di konsep 3R ya, reuse, reduce, recycle, yang pertama kali diucap adalah reuse. Jadi gunakan kembali, sebisa mungkin gunakan kembali. Kemudian baru reduce, mengurangi. Yang ketiga justru baru
recycle, baru daur ulang gitu. Jadi dengan konsep 3R seperti itu seharusnya karena yang diucapkan pertama kali adalah reuse, ya bangun sistem yang memang mengisi ulang dan menggunakan ulang gitu. Kayak dulu kalau misalkan kita bertamu ke rumah orang, kita membawa buah tangan atau sesuatu kan kita pakainya rantang ya Ustadz ya. Kayaknya sekarang rantang style itu harus digalakan lagi tuh menurut saya tuh. Rantang style. Harus kita bawa-bawa lagi nih kemana-mana ya. Kalau seandainya bawa ke rumah orang rantang kita, nanti orang biasanya kan kembalikan lagi rantang lagi pakai isi juga Ada ya. isi juga. Ada isinya. Ada isinya lagi tuh. Jadi saling Betul. timbal balik gitu sih sebenarnya manusia. Ihsan tadi kembali lagi ke konsep ihsan. Jadi seperti itu teman-teman, banyak sekali alternatif yang sudah ditawarkan sebetulnya ya, dari banyak penggunaan plastik yang terbuat dari jagung misalnya yang mudah larut dalam air sih gitu ya Mbak ya. Dan mungkin teman-teman juga bisa menggunakan tumbler kemana-mana teman-teman pergi, tapi ya itu lagi kembali ya, harus ada penyediaan tempat untuk isi dispenser, isi ulang tumbler tersebut gitu. Kalau misalkan nggak ada, kita percuma juga ya bawa-bawa tumbler kemana-mana gitu kan. Dan teman-teman biasakan juga untuk bisa kalau seandainya teman-teman di rumah ada plastik sekali pakai, jangan sekali pakai langsung buang gitu. Gimana caranya supaya plastik itu bisa digunakan lagi, gunakan lagi, ingat konsep 3R tadi, reuse, reduce, dan juga recycle. Supaya apa? Supaya penggunaan plastik ini tidak disalahgunakan lagi oleh orang-orang dan juga terutama kita mulai dari diri kita sendiri juga ya. Ini demi kemaslahatan umat juga dan juga itu tadi yang tadi disampaikan oleh Ustadz Asgar, menimbulkan konsep ihsan ya, baik terhadap orang lain, terhadap diri sendiri dan juga terhadap bumi kita begitu ya. Oke, terima kasih banyak Ustadz Asgar, terima kasih banyak Mbak Rahma, sharing-sharing yang sangat luar biasa untuk teman-teman semuanya. Nah, teman-teman yang lagi berburu takjil, bawa kantong sendiri, jangan beli terus terima kantong plastik dari orang, jangan ya. Ya mudah-mudahan teman di luaran sana jangan lupa untuk terus saksikan Ruang Tengah persembahan dari cariusaha.id karena selain episode hari ini masih banyak sekali episode lainnya yang gak kalah menarik untuk disimak bersama. Dan akhir kata saya Askia bersama dengan dua narasumber pamit undur diri. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa kantong sendiri, oke?